Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Kegiatan sosialisasi normalisasi Sungai Jakadenda yang melintasi 3 desa, yaitu Desa Bulaksari, Desa Binangun, dan Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten, Kamis 23 Juni 2022. Sosialisasi normalisasi Sungai Jakadenda dilaksanakan di pendopo Balai Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPWS diwakili Konsultan Mujihartana ST beserta tim, Camat Bantarsari yang diwakili Sekcam Kecamatan Bantarsari Wagino Esos, dan Ramil 09 Kawunganten Kapten CHB Sutarman SH beserta anggota, Kapolsek Bantarsari Ibtu Supriyanto SH beserta anggota, Kepala Desa Bulaksari, Kepala Desa Binangun, Kepala Desa Sarwadadi, anggota PBD ketiga desa, dan para ketua pengurus P3A 3 desa dan tamu undangan. Ketidaktahuan kita, gitu. Jadi harus paham itu. Kemudian sama juga dengan normalisasi ini, ketika nanti rusak, mereka laporan terus BPWS mengenai bahwa bego, ya orang. Jadi prosesnya lama pengajuan kayak gitu, makanya harus dijaga. Gitu Pak ya, harus dijaga. Tadi sepakati tidak ada tanaman yang ada di atas sungai, di tanggul. Kalau nanti prosesnya berubah bisa menjadi jalan wisatanya atau nanti bisa diusahakan dengan dana dari desa dikeras dan sebagainya, nanti proses ke sana. Yang penting dijaga dulu. Tidak ada tanaman, ketika ada tanaman berarti masing-masing kadus bertanggung jawab. Masalah jitu ini mungkin saya agak melebar bahwa untuk BPWS itu memang masih asing yang namanya jitu jadi tidak ada ya istilahnya bahasa jitu itu untuk mungkin untuk pertanian dan lain-lain. Itu jadi kalau yang biasa dipakai BPWS itu namanya jalan inspeksi. Nah, ini perlu saya luruskan. Satu lokasi wilayah Bulaksari, satu lokasi wilayah Sarwadadi, yang satunya lagi wilayah Binangun. Efisiennya hematek nek alat berat nang wilayah Bulaksari sing jaga ya wong Bulaksari. Nek alat berat nang wilayah Binangun sing jaga ya warga Binangun. Nek alat berat nang wilayah Sarwadadi sing jaga ya masyarakat Sarwadadi. Kayaknya kayak gue bahengan kepengen kuliah itu ya. Cocok? Nah, Mas Amin, Mas Mardiono, ini sudah didengar bersama kesiapan warga kita untuk saling menjaga. Terus aja wani-wani karo Lurah Sarwadadi, temenan ngomong. Aja wani-wani teman loh. Salah satunya kepala desa yang punya warga Kapolsek dan cuma itu. Ini orang gue. Komat buru-buru. Tanggapan kami selaku aparat tingkat kecamatan tentunya sangat mendukung karena, dan terima kasih sekali ini kepada BPWS yang telah mengakomodir merealisasi usulan-usulan dari desa, ketiga desa dari tahun 2014 sampai dengan sekarang sudah direalisasi, dan kami berpesan juga kepada segenap warga masyarakat ketiga desa ini agar bisa membantu pelaksanaan kegiatan agar lancar dan tentunya nyengkuyung apa yang menjadi program dari BPWS, karena ini merupakan program swakelola, sehingga terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan keamanannya juga masyarakat juga harus bisa menjaga, karena ini berdampak kepada pertama kegiatan pertanian yang selama ini sering banjir, sehingga akan berdampak kepada tentunya hasil-hasil dari pertanian itu. Tentunya ini benar karena Damung itu kan berfungsi sebagai penahan air, sehingga kalau nanti ditanami dengan tanaman-tanaman yang keras tentunya akan berdampak dengan
kekuatan tanggul itu sendiri. Makanya tadi dari BWS juga berpesan agar diberi tanaman yang sifatnya rumput untuk penahan kekuatan tanggul. Adalah sosialisasi untuk normalisasi Sungai Jakarta. Ini usulan desa, tingkat desa yang sudah lama mengajukan usulan dampak banjir, dan selanjutnya bahwa program ini program swaklola, jadi BPWS hanya menyediakan alat, operator, dan BBM. Untuk menjaga alat sudah sepakat dijaga oleh bersama-sama 3 desa. Dan untuk teknis lapangan itu dari BPWS yang awal di lapangan. Dan mudah-mudahan dengan program ini bisa mengurangi dampak banjir yang berdampak ke petani di kiri kanan sungai. Mungkin itu Pak. Ya, terkait tadi ada instruksi tanggul tidak boleh ditanemin itu sementara kan banyak tanggul yang ditanemin, itu sanksinya seperti apa Pak? Ya sebetulnya kalau sanksi di undang-undang kan sudah ada. Tapi khusus kalau berbicara masalah tanggul yang tadi, itu karena memang tanggulnya sudah hampir hilang, ini kita bikin tanggul kembali dengan memanfaatkan sedimen. Ini sudah komit bahwa aturan kita mulai kembali, tidak boleh ditanami tanaman keras atau tanaman yang tinggi-tinggi. Kalau rumput diperbolehkan, rumput yang pendek. Ini dalam rangka sosialisasi normalisasi Sungai Jagadenda, Mas, supaya tidak terjadi banjir melimpah ke wilayah warga. Seperti itu, saya untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol sesuai dengan rencana, supaya para petani merasa nyaman ketika melewati jalan-jalan itu. Gitu Mas. Ya, terkait tadi ada instruksi untuk larangan tanggul ditanamin, itu seperti apa Pak? Iya betul. Nah, instruksi tadi memang positif sekali arahnya, karena tanggul kalau ditanami pohon-pohon juga akan merusak tanggul Mas, sehingga dampak dari tanaman itu, dampak negatifnya akan mengenang pada warga. Sehingga betul tadi saya menggarisbawahi tanggul tidak boleh ditanami kecuali rumput pendek gitu. Ya, terus sanksinya apa itu kepada masyarakat yang memang selama ini ada menggunakan lahan tanggul itu untuk tanaman-tanaman itu? Sementara ketika tanggul belum jadi, belum saya buat sanksi, tetapi nanti akan saya buatkan sanksi yang seberat-beratnya bagi mereka atau warga masyarakat yang melanggar aturan yang sudah kami tetapkan. Oh ya, terus sedikit tadi terkait dengan ada pembagian untuk menjaga alat berat. Betul, nah, betul itu sekali. Begini Mas, untuk pembagian jaga alat berat, ini saya pikir akan lebih efisien jika alat berat itu ada di wilayah mana. Kalau di wilayah Binangun, yang berkompeten jaga atau yang kewajiban jaga adalah orang-orang atau masyarakat Binangun. Ketika alat berat itu ada di wilayah saya, Bulaksari, maka saya tugaskan masyarakat saya untuk menjaga keamanan alat berat itu. Dan ketika alat berat itu ada di wilayah Sarudadi, maka tadi saya tegaskan Kades Sarudadi untuk bertanggung jawab menjaga dan memerintahkan warganya untuk menjaga alat berat supaya aman. Begitu Mas. Oh ya, terus harapan dari kepala desa sendiri terkait dengan kemajuan untuk pembangunan di wilayah Bulaksari untuk itu seperti apa? Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi tadi, pemerintah pusat akan selalu dan segera memperhatikan dan mengucurkan dana untuk perbaikan jalan-jalan yang sangat parah rusaknya, diantaranya jalan yang sifatnya jalan provinsi Mas. Luar biasa, kasihan sekali yang pada lewat di situ. Ya, udah rusak parah, betul-betul rusak parah. Ya tinggal kira-kira 4 km lah panjangnya. Jadi harapannya segera dikucurkan dana. Iya, segera dikucurkan dana untuk merealisasi atau untuk membuat agar jalan itu bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Itu yang rusak parah kurang lebih berapa kilo Pak tadi Pak? Yang rusak parah kurang lebih sekitar 5 kilo, tapi besok ini ada program untuk diperbaiki yang kisarannya itu mendekati 1,5 kilo. Jadi saya agak bombong karena ada perbaikan yang benar-benar sudah akan dilaksanakan pada waktu dekat ini. Saya terima kasih sekali kepada pemerintah.
Sosialisasi normalisasi Sungai Jakadenda oleh konsultan BPWSC Muji Hartana ST yang menyampaikan bahwa usulan terkait dengan normalisasi Sungai Jakadenda ini sudah lama dan selalu muncul dibawa dalam musrenbang oleh ketiga desa yang dilintasi aliran Sungai Jakadenda, yaitu Desa Bulaksari, Desa Binangun, dan Desa Sarwadadi, Kecamatan Kaunganten. Alhamdulillah usulan direspon oleh pihak BPWSC dengan program sewa kelola nantinya. Insya Allah dalam minggu ini alat berat akan diturunkan, dan terkait dengan keamanan alat berat kita serahkan sepenuhnya kepada 3 kepala desa yang dilintasi aliran Sungai Jakadenda. Dari Pendopo Balai Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Kabar 1 Nusantara melaporkan.